Pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Pagi, Pagi Bu. Bu Guru. Alhamdulillah Bu baik, Guru. Bu. Baik, Bu. Udah pada seger-seger, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Udah pada mandi kan? Sudah, Bu. Udah, Udah, Bu. Bu. Udah pada Bu. sarapan belum? Udah. Ya. Nah, sarapan apa, Nurdin? Saya nasi uduk, Bu, sama itu tadi telur. Pakai telur. Ada yang sarapannya pakai sayur gak? Belum masak mamanya. Biasanya nasi Belum, Bu. dulu ya. Belum, Bu. Bubur, Bu, saya. Oke, untuk hari ini kita mulai belajar masih masih daring ya. Walaupun masih daring itu bukan berarti kalian jadi malas, justru harus makin semangat. Ya, karena belajar bisa kapan saja dan di mana saja. Oke? Bu. Kalian sudah absen ya di grup tadi yang biasa kita Google Form. Sudah absen semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, berarti kita bisa mulai ya. Sebelum kita mulai, untuk bisa membawa ke pembelajaran yang menjadi manfaat, kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh Ketua Kelas Kurniawan. Baik, Bu Guru. Teman-teman, belum mulai belajar, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Kurniawan. Sama, Oke. Bu. Sebelum kita mulai belajar, kita biar kalian tetap semangat, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu lagu Oh Ibu dan Ayah. Masih hafal kan? Walaupun kita nggak datang ke sekolah, tapi lagunya masih hafal ya. Masih, Bu. Oh Ibu dan Ayah bisa? Oke, yuk. 1, 2, 3. Oh Ibu dan Ayah, selamat pagi. Suaranya yang kencang. Pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar dan penuh semangat. Suaranya yang lain. Dibuka mikrofonnya. Hati guru Kau dapat. Kau dapat hormati guru Sayang, teman itulah tanda adanya murid murid. Oke, terima kasih. Ya, jadi pesannya adalah kalian harus tetap hormat kepada guru, orang tua, dan yang lebih tua tentunya, dan kepada teman juga harus saling menyayangi, ya. Ya. Oke, untuk selanjutnya, kalian sehat semua kan ya? Iya. Alhamdulillah, Bu. Ini hadir semua, nggak ada yang izin, alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya, Bu Guru ingin kalian masih ingat kemarin kita belajar apa? Tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu ada berapa ya? Masih ingat gak, Nia? itu generatif vegetatif ya, Bu? Ya, perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Ya, hewan itu ada perkembangbiakan apa secara ovipar, itu berarti apa kalau ovipar? Ovipar berarti apa? Ada yang masih ingat? Ovipar berarti berkembang biak secara Bertelur. bertelur. Pintar Nurdin. Vivipar Beranak ya, Bu. Melahirkan. Ovovivipar Beranak Ya, Bu. beranak dan melahirkan. Ya, masih ingat ya? Oke, untuk hari ini kita akan belajar. Bu Guru share dulu ya. Sudah kelihatan?
Ya, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3. Ya, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Oke. Sudah siap ya? Oke, sebelum kita mulai belajar masuk ke materi, kita tepuk semangat dulu deh. Yuk, bisa ya? Ikutin Bu Guru. Tepuk semangat. 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 Yes. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Semangat. 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 Yes. Oke, lanjut. Nah, untuk hari ini tujuan kalian mempelajari materi hari ini adalah kalian nanti akan belajar tentang hewan dan tumbuhan yang terancam punah dan juga tentang cara menyimpulkan dan mencari ide pokok. Ya, oke, siap belajar semuanya? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap ya. Oke, lanjut. Nah, ini Bu Guru ada gambar nih, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, ini ada gambar ceritanya yang ini hutan. Nah, ini gambar apa ini? Ceritanya ini gambar perkotaan. Ya, Kotaan, Bu. ya, kan ini gedung-gedung tinggi ya. Biasanya itu ada di Jakarta ya, gedung-gedung tinggi ya. Nah, ini ceritanya hutan nih. Nah, yang Ibu ingin tanyakan kepada kalian sebelum kita ini, nah, apa yang terjadi jika hutan itu berubah jadi perkotaan? Ada yang bisa jawab? Hutan nih ceritanya, hutan, banyak pohon, banyak hewan. Nah, tiba-tiba dijadikan perkotaan. Apa yang akan terjadi? Hewannya kabur, Bu. Hewannya kabur kemana ya? Bisa-bisa masuk ke rumah warga ya? Iya. Oke, Ulfa pintar. Ada lagi nih, yang kedua yang ingin Ibu tanyakan, bagaimana dengan nasib hewan yang hidup di hutan itu? Tidak Cari punya tempat tempat ya, Bu. tinggal. Tempat lain ya, Bu. Ya, tentunya mencari tempat yang lebih nyaman ya, karena tempatnya itu habitatnya telah dirusak. Ya, artinya hewan-hewan yang hidup di hutan itu menjadi tidak nyaman dan bahkan dia bisa mencari tempat baru. Ya. Nah, yang ketiga, di mana ya hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Ada nggak yang bisa membayangkan? Ada yang bisa membayangkan di mana ya itu nasibnya orang hutan, harimau, singa, bila hutannya itu dijadikan perkotaan? Ada yang bisa memprediksi apa yang terjadi? Hewannya tinggal di mana? Mati ya, Bu. Hewannya mati, Bu. Mati, Bu ya. Ya, bisa mati ya. Dan karena hewan tersebut tidak ada tempat habitatnya, bahkan makanannya pun tidak ada ya. Karena sumber makanannya tumbuhan yang ada di hutan sudah ditebang. Ya. Oke, pintar. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak yuk videonya. Kenapa hewan-hewan apa dan tumbuhan apa aja sih yang sudah langka? Oke. Kita simak ya videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Baik, Bu Guru. Alhamdulillah semuanya sehat semua ya. Tadi sebelum
Sudah terlihat? Ya, Bu. Udah, Bu. Berada di Indonesia. Suaranya, Bu, ya. Seiring perkembangan waktu, banyak jenis hewan dan tumbuhan baru ditemukan. Akan tetapi, tidak sedikit pula jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Ancaman terhadap kepunahan hewan dan tumbuhan langka saat Maaf, ada sedikit. sumber daya alam hayati yang melimpah. Sekitar 30% jenis hewan dan tumbuhan yang ada di bumi ini berada di Indonesia. Seiring perkembangan waktu, banyak jenis hewan dan tumbuhan baru ditemukan. Akan tetapi, tidak sedikit pula jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Ancaman terhadap kepunahan hewan dan tumbuhan langka sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan upaya nyata agar keberadaan hewan dan tumbuhan bisa dilestarikan. Faktor terjadinya kepunahan pada makhluk hidup. Ada dua faktor yang menyebabkan makhluk hidup terancam punah. Yang pertama, akibat faktor alam. Contoh faktor alam antara lain, sulit beradaptasi dengan lingkungan, tingkat perkembangbiakan yang lambat, terjadinya bencana alam. Yang kedua, faktor manusia. Banyak kegiatan manusia yang menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya, seperti kulitnya yang seringkali digunakan untuk bahan pembuat tas, pakaian, atau hiasan rumah yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Sering disebut kadal raksasa. Komodo hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Menurunnya jumlah populasi komodo disebabkan karena perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Baik anak-anak hebat, kita lanjutkan ke materi tumbuhan langka. Tumbuhan dikatakan langka dan mendekati kepunahan jika keberadaannya di alam sudah sangat sedikit dan sulit untuk ditemui. Tumbuhan langka yang pertama adalah Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar. Kuncup bunga ini dapat dijadikan obat, sehingga seringkali dijarah oleh manusia. Amorphophallus titanium. Amorphophallus titanium merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar. Bunga ini mengeluarkan bau busuk seperti bangkai, sehingga dinamakan bunga bangkai. Bau bangkai ini dimanfaatkan untuk menarik serangga. Tempat hidupnya secara alami berada di daerah Sumatera. Kantong semar. Tanaman kantong semar tumbuh di daerah yang kekurangan kadar nitrogen. Hutan di daerah Tangkuban Perahu, Jawa Barat merupakan salah satu habitat dari tanaman kantong semar ini. Manusia seringkali mengambil secara langsung kantong semar dari hutan tersebut berada. Yang kedua ada pelestarian. Ya, sudah kalian simak videonya tadi? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, tadi banyak sekali ya hewan-hewan dan tumbuhan yang sudah hampir punah ya. Padahal Indonesia itu kaya akan flora dan faunanya ya. Tapi karena tangan-tangan jahil manusia yang tidak bertanggung jawab,
hewan-hewan dan tumbuhan itu harus kehilangan tempat tinggalnya, ya, dan sedikit demi sedikit hampir populasinya itu berkurang, ya. Tadi ada hewan apa aja, Nia, yang dilihat di videonya, hewan yang sudah hampir langka? Komodo. Tadi ada apa ya Bu? Tadi tuh lihat tuh ada harimau ya Bu? Ya, harimau. Ada apa lagi, Kurniawan? Orang hutan kali ya Bu ya? Ya, orang hutan. Ada apa lagi, Ulfa? Ada apa? Harimau. Ya, harimau. Tumbuhannya ada apa? Nia. Tadi tuh pohon apa ya Bu yang di Pangandaran tuh? Iya. Apa itu? Apa ya Bang? Apa ya? Bunga Rafflesia. Iya. Rafflesia arnoldi. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, tadi pelestarian keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar yang pertama itu hewan dan tumbuhannya tidak punah, ya. Yang kedua dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, oke, lanjut. Nah, apa sih upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan? Nah, yang pertama yaitu memahami pentingnya pelestarian hewan seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan, membuat tempat penangkaran, dan juga tidak melakukan perburuan liar, ya, dan jual beli hewan langka. Ya. Nah, ini yang tadi kalian lihat ya di video ini. Di videonya salah satunya ini ada bunga Rafflesia arnoldi dan satu lagi ini juga sejenis bunga bangkai juga yang bahasa Latinnya adalah Amorphotulus titanium. Ya, ini sama sejenis dengan bunga Rafflesia arnoldi. Nah, kalau hewannya tadi ada harimau. Ya. Ada ini apa ini? Burung apa ini? Burung yang berasal dari mana ya? Ada yang tahu? Bali ya? Bali, jalak Bali. Bali ya, Bu. Dan ini ada apa ini, gambar apa? Komodo. Oke. Harimau Sumatera. Semuanya ya. Berarti kalian tadi udah menyimak. Oke. Nah, Bu Guru ada kita bermain games nih sebentar untuk biar kalian gak ngantuk. Mau gak? Mau Bu. Mau Bu. Oke, sebentar. Kok gamenya nggak di... Oke. Ini gamenya nggak bisa ke ini. Pak. Oke. Dari ini aja nih, Bu Guru punya gambar-gambar hewan nih. Nggak apa-apa. Ya. Nih, ini ada hewan apa ini? Ada hewan apa ini? Gambar apa? Kucing Bu. Kucing ini termasuk hewan langka bukan ya? Bukan Bu, banyak Bu. Ya, banyak ya. Pinter Nurdin. Oke, lanjut. Ini ada gambar apa ya? Kelihatan ya? Badak Bu, Badak. Bertulang satu ya. Ini termasuk hewan langka bukan ya? Ya Bu, hewan langka Bu. Pinter. Ya, badak bertulang satu termasuk hewan langka. Ini tadi ada gak? Kelinci Bu. Hewan langka gak? Tidak. Enggak Bu, di Tidak, pasar ya? banyak Bu. Pinter. Lahir terus ya, Pak. Ya. Oke, ini tumbuhannya. Gambar apa ini kelihatan gak? Lidah buaya Lidah Bu. buaya Bu. Buaya termasuk langka gak?
Di Tidak. sekolahan banyak itu, Bu. Banyak ya. Oke. Terakhir ini. Tadi Bunga bangkai. bunga bangkai. Rafflesia Bunga apa namanya tadi? Rafflesia Arnoldi. Arnoldi. Termasuk langka nggak ini? Iya, Bu. Iya, Bu, langka, Langka, Bu. Carinya, Bu. pinter. Berarti kalian udah paham semua. Hebat. Oke. Lanjut. Kita ke Oke, pinter semuanya ya. Hebat-hebat nih anak murid Bu Erma nih. Nah, ceritanya tadi kalian sudah belajar tentang hewan dan tumbuhan langka. Nah, Bu Guru nih ceritanya ada teks bacaan, ya. Judulnya apa ini? Bisa dibantu baca nih ya. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Ya, pintar ya. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Mau nggak kalian melestarikan hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia? Mau nggak? Mau, Bu, mau. Mau harus ya, karena siapa Iya. lagi kalau bukan kalian sebagai generasi penerus bangsa. Oke, coba Ulfa dibaca teksnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Stop, Oke. stop. Lanjut, Nia. Sampai mana yuk? Konsentrasi gak? Ayo. Konsentrasi. Ayo, kan? Pulau ini Apa menjadi, ini benar nggak Bu? Pulau ini menjadi sebuah taman nasional dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Kejauhan. Nah, kan? Nggak konsentrasi kan? Nah. Bu, maaf nggak kelihatan ininya di saya Bu, kecil. Oh, ya udah nanti di ini lagi deh, diperbesar lagi. Oke, nah dari teks bacaan ini ada berapa paragraf ya? 3 ya Bu. Ya, ada 3. 3, Bu. Paragraf yang pertama mulainya dari mana ya? Indonesia, Bu. Ya, paragraf kedua. Paragraf kedua yang mana Taman ya? Nasional. Nasional. Paragraf ketiga. Bertambahnya Tambahnya jumlah penduduk. Oke, dari teks bacaan ini ya yang sudah kita pelajari kemarin kita sudah tahu cara mencari ide pokok. Nah, Ibu hanya mengingatkan bagaimana sih cara mencari ide pokok dan kesimpulan. Nah, untuk menyimpulkan suatu teks bacaan ya, apa sih kesimpulan itu ya? Kesimpulan adalah pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang, ya. Nah, kalian dapat menemukan kesimpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan, ya. Jadi bacanya jangan loncat-loncat, ya. Bacanya harus secara keseluruhan. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Paham. Oke. Nah, yang tadi dari teks bacaan ini nanti tugas kalian yang sudah Ibu berikan di Classroom, kerjakan LKPD-nya ya. Menyimpulkan teks bacaan yang berjudul tadi Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Ya, kalian simpulkan dengan bahasa yang baku ya, jangan bahasa kalian sendiri. Tapi simpulan itu harus pakai bahasa yang baku dan harus sesuai dengan teks bacaan. Ya, jadi nggak boleh ngarang sendiri, harus sesuai dengan teks bacaan. Baik, Ya, Bu. dan selain kesimpulan juga kalian nanti tugasnya adalah menuliskan ide pokok ya dari setiap paragraf. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Bu. Paham, Ada yang Bu. ditanyakan? Ya, Paham, Bu. jadi tugas-tugas kalian nanti sudah di-share di Classroom ya. Sudah dibuka Classroom-nya belum?
Ya, Bu. Ke Sudah, classroomnya. Bu. Sudah, Ya, Bu. dilihat ya. Iya, Oke, Bu. untuk Baik, Bu. materi hari ini apa namanya sudah belajar apa? Maksud apa namanya pembelajaran hari ini apa aja yang sudah kita pelajari? Tadi tentang apa? Hewan langka. Hewan langka. Hewan langka. Nah, coba sekali lagi hewan langka itu ada apa Hewan aja sih? langka, tumbuhan, Ada orang hutan, harimau, Harimau, Orang utan. badak, komodo, Ya, komodo, hewan apa tumbuhan yang langka ada apa aja? rafflesia, bunga Desi mangkai, Arnold. Ya. sama Apalagi? Fatma ya. Ya, nanti dibaca lagi bukunya deh, ya. Karena Oke, Bu. kalau Baik, kita Bu Guru. belajar jarak jauh ini memang keterbatasan waktu. Tapi kalau misalnya nanti ada yang kalian belum paham, boleh langsung japri Bu Erma ya. Baik, Oke, Bu. sampai sini Baik, ada Bu. yang ingin ditanyakan lagi? ada Bu. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Jangan lupa tugas-tugasnya yang ada di classroom dikerjakan, ya, mulai dari LKPD dan evaluasinya. Dikerjakan di buku tulis, ditulis dengan rapi dan jelas, lalu difoto. Ya, nanti Bu Erma akan dinilai juga melalui classroom. Oke, Oke, Bu. Bu. sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa ya. Tadi siapa yang mimpin doa ya? Yang di awal Kurniawan ya. Oke, Kurniawan Bu boleh Guru. boleh bantu Bu Erma untuk memimpin doa. Ya, Bu Guru. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri belajar, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Kurniawan ya. Sekali lagi protokol kesehatan 5M. Apa aja 5M? Satu, Menjaga jarak, memakai masker ya, memakai masker. Awas kalian Masker. keluar ada yang awas. Yang kedua, Mencuci mencuci tangan. tangan, cuci tangan. menjaga jarak, Ya, yang ketiga apa? Menjaga jarak. menjaga jarak, Apa? menjaga jarak, Menjaga jarak. mengurangi Yang keempat, mobilitas, Menghindari kerumunan. ya, Menghindari yang terakhir yang kerumunan. kelima apa? Menjauhi mengurangi mobilitas, ya, mengurangi mobilitas. Oke, semangat semuanya ya, selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan sehat ya. Salam buat ayah dan bundanya di rumah. Oke, Iya, Bu. Terima kasih, Bu. sampai ketemu, sampai berjumpa lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Erma. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.